Hai semua, welcome to Z Z Talk Talk Podcast. Podcast. Nah, di episode pertama kali ini kita mau santai perkenalan aja sama your host Wina Panjali and Al Haida. jadi podcast ini akan ngebahas semua hal mengenai self-development and education. Nah, podcast kita tuh ada tagline. Apa nih tagline-nya? Be more than the trend. Coba nih Kak Al jelasin, arti tagline-nya apa sih? Oke, be more than the trends. Jadi kita, Z Talk, bukan sekedar generasi yang FOMO, apalagi ngikutin dan lain sebagainya. Dan yang entah itu tren dan lain sebagainya. Tapi Z Talk, kita adalah membuat gelombang yang baru. Seperti kita mempunyai tujuan yang besar. Oleh karena itu, Z Talk dilahirkan. Sekarang gue mau nanya nih, kenapa sih Win Z Talk itu dibuat? Aduh, jadi kita storytelling dulu Oke, nih. boleh banget. Jadi sebenarnya guys, Z-Talk itu dibuat secara mendadak. Sangat Kayak mendadak. baru 2 minggu yang lalu ya, Sangat fast guys. gue pulang dari Jogja, cause aku sekolah di UGM, terus aku ketemu Kak Al, kayak, Kak, kayaknya aku mau bikin podcast nih. Mumpung aku 2 bulan rada nganggur ya, maba nggak apa-ngapain. Terus ternyata Kak Al juga punya pemikiran yang sama gitu. Karena di situ kan kita sebelumnya lagi meeting next stage power ya, dan Mm-mm. next stage itu di awal itu kita ada program podcast. Dia aku mikir kenapa kita nggak buat podcast aja, dan karena next stage itu terlalu politik, dan kita berdua pengen ngebawain podcast dengan hal yang berbeda, yaitu self development, and that's why Z Talk dilahirkan. Ini masuk nih ke visi misi kita. Iya, coba kasih tahuin visi misi kita tuh apa sih Win, biar teman-teman muda ini tahu. Jadi kita itu pengen ngebuat podcast yang menyediakan konten berkualitas, bervalue, Sangat berkualitas. mengenai self development and education. Karena kan kebetulan kita berdua tuh suka dengerin podcast dan kita juga berdua ada background di self development and education. Dan sebagai aku kan backgroundnya TikTok creator, niche aku juga education, dan di situ aku menyadari ternyata banyak loh yang interested in education, gimana sih cara masuk PTN, gimana sih cara kuliah di luar negeri, tapi kurangnya itu minimnya akses kepada informasi tersebut gitu. Dan dari pengalaman aku sebagai founder Nexus Power, yaitu edukasi platform, dan di situ tuh banyak anak-anak muda yang ternyata tuh mereka tuh excited dengan self development dan lain sebagainya. Yang kita kira Gen Z hanya suka nongkrong, party dan sebagainya, tapi ternyata banyak loh Gen Z yang melek akan masa depannya, akan self development dan lain sebagainya. And that's why menguatkan kita untuk melahirkan Z Talk Indonesia. Nah, kan sebenarnya tuh podcast tuh lagi trending. Udah banyak banget sebenarnya podcast di sana. What makes Z Talk different? Kenapa mereka harus dengerin Z Talk? Harus banget. Kenapa? Karena Z Talk ini kita akan fokus marketnya kepada teman-teman Gen Z, which means kita juga Gen Z. Dan banyak anak-anak Gen Z yang ngebuat konten juga ya, entah itu konten podcast politik lah, party lah, dan lain sebagainya. Nah, kita mau ngebawain podcast ini kalau self development. Lalu apa sih yang beda dari kita? Banyak konten-konten self development atau podcast self development yang mereka itu lebih ke motivasi dan juga kata-kata. Tapi kita nggak akan bawain itu. Kita akan bawain storytelling dari orang-orang Gen Z yang mereka itu emang insightful, penuh experience, dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Gen Z semuanya. Kita juga ada 3 program, Win. Kasih tahu kali ya. Kasih tahu aja, spill dikit. Pertama, kita ada podcast 2 on 1. Bisa dijelasin, Win, detailnya? Aduh, ini seru banget. Basically kita bakal invite guest speaker yang mereka emang anak muda berprestasi di bidangnya mereka masing-masing. Jadi kita pengen membuka akses informasi untuk pendengar-pendengar learn from the best, learn from their experience if you want to achieve something like that, begitu. Mungkin kita spill dikit. Guest speaker kita udah ada siapa aja nih? Kasih tahu ya. Ini udah ada yang dapat S1 LPDP di luar negeri, ada yang mau kuliah di Oxford, and ada juga yang ada banyak lagi yang punya komunitas mereka sendiri. Jadi mereka pionir gitu ya, they're leaders. Entah itu di gelarnya di bidang mental health, politik dan lain sebagainya. Kita bakal bawa Gen Z berkualitas dan penuh inspirasi ke dalam podcast yang kita buat ini. So stay tune guys. Stay tuned. Yang kedua, kita ada program Hot Topic News Gen Z. Bisa dikasih tahu, Win? Itu apa sih? Jadi bedanya itu kan kalau misalnya di program sebelumnya itu kita invite narasumber. Kalau ini vibes-nya beda, vibes-nya kayak nongkrong gitu. Jadi kita bakal invite teman-teman Next Stage Power, kita bakal ngebahas apa topik-topik hot tentang self development.
vibes-nya kayak nongkrong aja. Bayangin seru gak sih ini nongkrong tapi nongkrongnya berkualitas? Pasti banget. Apalagi gini, kalian bayangin deh, nongkrong nih kalian, tapi nongkrongnya itu ngebahas kita tentang hal-hal yang emang bagus buat kalian, entah itu self development dan lain sebagainya. Kali aja dari nongkrong itu bisa jadi inspirasi ya, mau jadi apa ke depannya, dan mungkin bisa munculkan potensi terbesar kalian di situ. Dan tenang aja, teman-teman next stage kalian tahu lah sangat berkualitas. Jadi kita bakal ajak teman-teman next stage untuk duduk bareng bersama kita di sini. Jadi stay tune ya guys. Dan yang ketiga, kita ada program study abroad. Bisa dikasih tahuin study abroad itu apa sih? Kayaknya menarik banget. Study abroad itu, jadi kan kita tuh menyadari banyak banget di sana yang pengen kuliah di luar. Aku juga pernah dulu study exchange kan. Cuman seperti yang kita bilang tadi, itu ada kurang akses informasi tentang bagaimana bisa study abroad. Accessible nggak sih untuk kita? How to access scholarships-nya. Nah itu bakal dijelasin sendiri sama our ambassador yang udah kuliah di luar negeri. Selain itu, jadi kalau misalnya kita berdua ini di program 1 dan kedua hanya duduk di sini, untuk program ketiga kita bakal buat lebih menarik. Yaitu kita bakal bawa teman-teman langsung tour di kampusnya, entah itu di Oxford dan kampus-kampus lainnya. Selain hanya tour, kalian juga bisa tahu biaya di sana kayak gimana, kehidupannya, struggle-nya gimana. Jadi nggak cuma enak-enaknya aja, tapi struggle-nya juga bakal dikasih tahu. Selain itu, Win, karena aku kan juga ada pengalaman study abroad ya di usia sebelumnya. Nah, di situ aku banyak lah teman-teman study abroad juga. Dan ternyata banyak dari mereka itu yang menengah ke atas. Kenapa anak menengah ke bawah pada jalan pulang? Karena mereka minim informasi. Kurang banget informasi. Selain itu, banyak teman-teman yang berpikiran kalau study abroad itu mahal. Ngeluarin banyak biaya, padahal kan banyak scholarship. Entah itu LPDP atau di negara tersebut atau dari kampus tersebut. Selain itu banyak teman-teman yang takut akan cuacanya, kultur, culture, dan lain sebagainya. Nah, karena itu TikTok menyediakan program ini supaya teman-teman muda yang punya mimpi kuliah di luar negeri bisa mewujudkannya melalui storytelling edukasi yang kita buat. Ya, intinya kita mau bikin informasinya se-accessible as possible untuk penonton-penonton yang ada di rumah, untuk pendengar-pendengar yang ada di rumah. Karena gue juga ada experience ya, gue apply ke luar negeri, gue apply ke beberapa kampus di UK, di LSE. Kasih tahu. Dan dari experience gue tuh gue ngerasa kayak, wow, ini susah dapet informasinya. Dan gue share juga di TikTok dan banyak banget yang nanya ke aku, Kak, ada yang versi bahasa Indonesia-nya nggak informasinya? Many of them are in English kan, and it's not accessible untuk, our fellow Indonesian Gen Z gitu. Dan itu juga bakal kita bahas, kita bakal kupas tuntas. Bukan hanya konten-konten study abroad, tapi kita juga bakal bahas konten tentang gimana caranya kuliah di luar negeri, gimana cara daftarnya, dan lain sebagainya. Jadi stay tune guys, karena ini bakal menarik banget. Oke, kayaknya kita udah ngomongin tentang banyak banget. Z-Talks banget ya. Semoga bisa dapat gambarannya lah ya, dan kalian bakal puas dengan konten-konten yang kita buat. Karena selain asik dan seru, kalian juga bakal teredukasi di sini. Tapi gue tuh pengen perkenalan deh. Gue pengen kita belum kenalan ya? Iya, kita belum kenalan. Gue pengen kita sama listener kita tuh kenal gitu loh. Jadi sebenarnya gue sama lo tuh ini bukan kerjasama pertama kan. Sebelumnya kita udah pernah kerjasama. Coba ceritain Kak, itu di European ya? Udah lama banget itu. Jadi sebelum gue ngebangun Access Power, gue ngebangun lah komunitas yang namanya European. Itu konsepnya sama kayak program ketiga kita, Study Abroad. Nah, and that's why gue bakal hidupin kembali program tersebut di Z-Talk Indonesia. Jadi ini program bukan hanya wacana atau apa, tapi ini bakal jadi mimpi-mimpi kalian yang akan diwujudkan oleh kalian sendiri. Oke, jadi gue kenal Win itu udah lama banget ya Win? Udah lama banget. Dan kalian tahu, ketika gue mimpin European, gue gak ikut Win itu waktu masih kelas berapa kan? Masih SMA ya? Iya, masih SMA. Lu bayangin guys, kelas 11 SMA, gue tahu waktu itu di satu divisi, dan divisi itu isinya tuh semester 6, semester 8, semester 4. Dan lo tahu ketuanya siapa? Dia yang masih kelas 11. Mungkin lu bisa ceritain nih, karena itu lucu banget sih kalau diingat-ingat ya. Gue kaget sih, tiba-tiba dia approach lah Kak Al, disuruh nge-lead divisionnya. Terus yang gue lebih kaget lagi, dia bilang, Win, tapi jangan kasih siapa-siapanya, lo masih SMA. Jadi setiap kali gue ditanyain, kuliah di mana Kak, gue kayak bohong aja, gue bilang gue kuliah di luar negeri, karena gak bakal ada yang nanya-nanya. But it works.
It works. Terus kita ketemu lagi di next age. Bisa ceritain kan yang lu diundang di podcast? Oh iya, jadi gue tuh pernah diundang. Dulu Kak Al juga punya podcast buat Next Age Party. Gue diundang sebagai narasumber. Gue ngejelasin pengalaman gue di MUN dan di dunia musik. Terus sekarang gue bergabung di Next Age sebagai Head of Diplomatic Affairs. Bisa diceritain tentang? Iya, jadi Diplomatic Affairs itu nge-sharing hal-hal tentang hubungan internasional, diplomasi gitu. Dan kita bakal di event tanggal 31 Januari. Yes, bersama Foreign Policy Community Indonesia yang pastinya juga untuk Gen Z. Foreign Policies for dan bakal ada tamu yang spesial. UN, United Nations Association in Indonesia. Dan kita juga bakal mengundang komunitas-komunitas dan platform edukasi lainnya di acara kita tersebut. Yes. Kak, gue pengen nanya deh. Biasanya tuh kan kalau orang tiba-tiba mau self-development journey, itu biasanya tuh ada experience yang bikin mereka mau menjadi the best version of themselves gitu. Ada struggle-nya dulu. No pain, no gain. Gue mau nanya, no pain, no gain. Buat kakak experience itu apa? Experience itu adalah pengalaman hidup sih. Karena kalau misalnya nggak ada pengalaman hidup, kita nggak bakal kayak sekarang ya. For example, kalau misal dulu gue nggak diremehin, kalau misal dulu gue nggak dibully. Ada spesifiknya nggak? Ada kayak event yang spesifik? Boleh. Seru banget. Ini tip top banget ya kita ya. Nggak apa-apa deh. Kan perkenalan. Ini untuk teman-teman Zitalk. Jadi dulu itu gue dibully lah, diremehin. Gue dibilang kayak, oh banget sih jadi anak dan lain sebagainya. Bahkan gue dibilang kayak, ya lah ngapain sih? Editor sensor ya itu. Ngapain sih kuliah jauh-jauh di luar negeri sampai Rusia? Ngapain sih kuliah? Ujungnya juga nulisin bisnis auto. Jadi kayak nepo baby. But I don't know, nepo baby kan. Jadi itu yang ngebuat gue tuh jadi struggle sampai sekarang. Dan itu yang ngebuat gue tuh kayak, gue gak mau nih kayak gini terus, mau sampai kapan sih gue udah main. You want to prove them wrong, intinya. That's right. Dan itu gue buktiin dengan ikut G20, jual satu entrepreneurship di LSPA, ikut student exchange, dan sekarang ngebangun Business Power. Dan itu menjadi ambisi yang terus bertumbuh ya. Jadi gue percaya ketika kita udah melakukan hal yang benar, ketika kita udah ada in positive way, in good self development, itu bakal terus bertumbuh dan hasilnya bakalan kalian bisa rasain nanti. Dan mungkin banyak orang yang kayak gini, Win. Banyak banget teman-teman gue yang nanya kayak, Kak, tapi kan itu bikin gue kena mental, bikin gue down dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang menganggap remehan atau hinaan, bullying itu sebagai kayak make you down, kayak itu yang membuat kita down, itu yang membuat jadi the big problem buat kita. I just want to tell you guys, kalau misalnya itu tuh bisa jadi motivasi terbesar kalian. Turn the pain into power intinya. Exactly. Karena gue percaya banget semua orang sukses tuh pasti ada rintangannya nggak sih, ada challenge-nya. Karena ada harga yang harus lo bayar. Dan lo tahu, mungkin kalian niat gue tahun ini tuh kayak enjoy, happy, tapi dibalik itu ada juga rintangan yang nggak pernah gue ceritain, seperti diserang buzzer, disomasi, difitnah. Diserang buzzer. Tapi itu yang ngebuat gue jadi lebih kuat. Ibaratnya kayak mereka bisa jatuhin gue 2 kali, tapi gue bakal bangkit 3 kali. Dan mereka bisa ngejakin gue, tapi gue bisa bangkit lagi dengan lebih kuat. And that's why gue ada di posisi sekarang duduk bersama Wina Panjali. Intinya, what doesn't kill you makes you stronger, ya nggak sih? Exactly. Sekarang gue mau nanya nih, karena gue banyak banget kenal orang-orang itu, businessman, investor, politikus, dan lain sebagainya. Yang mereka itu ada di posisi yang sekarang, karena mereka juga ngalamin hal sama. Harus ada struggle itu. Gue mau tahu dong, Win, apa sih yang membuat lo jadi seperti sekarang? Pasti ada harga yang harus dibayar kan? Ngapain kasih tahu ya. Gue tuh kayaknya dari kecil tuh udah ambis, karena emang gue I know. I know. Karena papa gue itu mereka juga sangat-sangat orang-orang yang sangat bekerja keras. Jadi gue belajar dari mereka kayak I want to be like them. Gue mau bekerja keras. Papa gue juga self made, jadi kayak I want to make something on my own gitu kan. Tapi kayak di titik gimana yang gue kayak I have to get everything together, itu kayaknya pas pandemi. Itu lumayan susah. Itu kenapa? Fun fact, gue ditanyain pertanyaan ini pas apa sih interview masuk UGM, betul? Ini banyak yang nanyain gue kan. Banyak yang nanyain gue di TikTok, Kak, gimana sih interview UGM, tips masuk UGM. Gue juga kaget tiba-tiba ditanyain what is your biggest struggle in life, dan gue jawabnya juga ini sama. Pas pandemi gimana ada kayak kesan financial, which is yang dirasakan banyak banget orang. Di sana gue
ngerasa kayak I wanna take responsibility over my life. Jadi gue seriusin pelajaran gue di SMA yang di MU1 itu sampai akhirnya gue bisa jadi juri. Dan lo tahu ini lucu banget, dia masih SMA kelas berapa? 11. Dan lo tahu dia masih kelas 11 SMA, tapi Wina dia ngelatih dan ngejuri di UI guys. Gila. And that's why gue ngajak dia join Philippines. Because I know she's potential. Gara-gara itu. Ya itu menjadi semangat lah buat aku mau bikin orang tua bangga, aku mau jadi beban lah untuk orang tua. Jadi aku bekerja keras, I got it ke UGM, I got into a good school. Terus gue juga belajar untuk bisa gimana ya, belajar dari masalah yang gue hadapi. Jadi kayak belajar dari challenges gue. Itu adalah salah satu kayak on the message yang aku deliver di TED Talk aku. Jadi aku sempat bikin TED Talk juga. Jadi kayak pengalaman struggle aku di pandemi, gimana aku bisa mengambil lesson yang aku dapat dan gimana itu membuat aku a better person. Tapi kan banyak nih yang mereka tuh bilang kalau masalah itu adalah rintangan besar mereka. Masalah itu yang membuat mereka down, sehingga mereka itu ya udah di situ aja. Lo mau ngasih saran masukan nggak buat teman-teman Gen Z kita yang masih mengalami di posisi tersebut? Mental nggak boleh lemah bro. Kasih paham ya. Nggak boleh. Menurut aku sebelum kayak Tuhan ngasih jadinya religious. Tapi sebelum lu dikasih apa yang lu mau, lu dicobain dulu. Kayak lu dikasih rintangan dulu, lu bisa ngelewatin. Karena ada istilahnya terbentuk. And that's why Wina jadi seperti sekarang. Lu juga diserang buzzer. Lucu sih. Dan ini karena kita ngobrol problem. Dulu ketika bukan dulu sih, beberapa bulan yang lalu. Kenapa lu? Itu kalian bayangin ya guys, di situ gue lagi fokus mengerjakan skripsi, next step forward, dan gue lagi naik-naiknya, dan itu jadi narasumber dan sebagainya. Tiba-tiba muncul boom, buzzer. Di situ jujur gue sempet down 2 hari, tapi teman-teman gue tuh ada buat gue kayak, tenang aja, kita di sini. Jadi support system itu penting banget. Penting banget support system. Dan support system nggak harus tentang pacar, your parents, your friend, or your circle, it's good for you. Gue pengen nanya nih. Ini sebenarnya salah satu pertanyaan. Serius, gue juga ditanyain ini pas gue di interview masuk UGM. Coba kasih tauin. Ya teman-teman juga tahu. Serius loh, gue ditanyain ini, gue baru inget. Gimana? Lu punya role model nggak? Pas lu ngadepin tangan itu semua, lu ada seseorang yang kayak, I want to be like them. Sosok orang ini tuh ngemotivasiin gue gitu lah. Oke, sosok motivasi ini. Jujur, berat banget ya, karena role model gue tuh lumayan banyak. Tapi gue sebutin satu aja deh. Yang ini tuh nggak tau kenal sama sekali. Karena ini bokap gue. Jadi bokap gue tuh ya dia cuma pengusaha biasalah, nggak besar. Cuma ya sederhana. Cuma yang gue salut dari bokap gue adalah dia punya mental. Dia bukan orang yang kuliah, dia bukan orang yang punya gelar, tapi dia tuh pekerja keras. Kayak kalian bayangin aja guys, dia anak petani, ngelantau dari Tasik ke Jakarta, dan buat usaha dan akhirnya berhasil sampai sekarang. Dan itu yang membuat gue tuh mikir kayak, lo nggak apa-apa tahil miskin atau kurang, tapi lo jangan sampai mati dalam keadaan miskin. And that's why gue selalu kayak berjuang sekuat tenaga, karena lo nggak bisa milih, lo dihasilkan sebagai rusa, tapi pilihannya adalah lo mau mimpin singa tersebut apa enggak. Itu yang membuat gue tuh jadi kayak, gue harus punya mental sekuat bokap gue. Kalau lo siapa Win? Gue juga sama lagi. Coba dikasih tahu. Karena ceritanya Happy Medip Kyle, mereka juga ngerintis gitu dari Bali ke sini. Gimana nggak ada? Ya mereka dari bawah lah benar-benar di sini, dan mereka bisa sampai sesukses sekarang. It really taught me kayak hard work and independence gitu. Dan kayak yang paling penting itu lo punya a strong purpose nggak sih? Kayak pas lo lagi di banyak banget masalahnya, banyak banget challenge-nya, yang bikin lo terus semangat itu your why, kayak your purpose. Dan menurut gue gara-gara role model gue, mama gue, ya purpose gue mereka gitu loh. Kayak aku mau make them proud, aku mau make sure kayak semua pengorbanan yang mereka pernah kasih ke aku, dan itu jadi motivasi terbesar ke aku. Sumpah aku ngomong kayak gini pas aku di interview di UGM, dan itu it's worth.
It works lah, aku sekarang murid UGM. Jadi kalau jadi buat teman-teman yang pengen masuk UGM itu bisa banget tuh dipakai tipsnya. Terus kayaknya gue sambil nangis deh gue cerita kayak gitu depan interviewernya. Iya, karena gue nggak expect ditanya kayak gitu, tapi masuk sih. Oke, sekarang gue ada pertanyaan nih. Tadi kan lo nanya ke gue nih. Kan gue nanya nih ke lo, karena depan kita kan banyak buku ya. Oh iya ya. Buku-buku yang sangat self development. Sekarang gue nanya nih ke lo, apa sih buku yang mengubah hidup lo dan itu jadi buku yang selalu reminder lo di pikiran lo? Wow. Apa? Bhagavad Gita, Alkitab Hindu. Sumpah, really? Gak bercanda. Oke. Editor kita kayaknya pengen nge-cut. Gak tahu ini nanti dimasukin ke editornya langsung keluar dari ruangan. Jangan gitu. Sampai dia kaget mau nanya lo nggak bisa. Lagi serius. Maaf ya guys, kalau serius gue nggak bisa. Coba Win, kasih tau Win, buku yang paling lo suka tuh buku apa sih? The Laws of Human Nature, Robert Greene. Apa? Itu karena ya itu bagus banget. Karena itu benar-benar memahami psikologi seseorang. Dan kayak gue tuh baca buku itu di titik dimana gue tuh kayak lagi dimusuhin banyak orang gitu. Oke. Jadi dulu tau nggak lo? Ketika lo ragu sama diri lo sendiri, orang lain tuh takut sama potensi lo. Mungkin ya karena itu salah satunya. Kata-kata hari ini. Anjay. Tapi benar sih. Benar. Karena salah satu lesson yang gue dapat dari buku itu adalah untuk bisa membaca teman. Kayak orang yang. Jadi nggak naif. Iya nggak naif. Jadi orang yang secretly punya something against you bisa baca dari body language-nya lah, micro expression mereka lah, benar-benar mengerti psikologi orang lah. Karena menurut aku di dunia sekarang especially penting banget untuk kita mengetahui cara understand other people dan cara ngebaca orang. Dan menurut aku buku itu aku rekomend banget sih untuk ngerti cara ngebaca orang. Karena ya supaya kalian tuh nggak dimanfaatin sama orang, supaya kalian tuh nggak dijilat dan lain sebagainya. Iya, dan itu karena kayak menurut gua who you surround yourself with itu sangat-sangat penting. Ada nggak sih quote yang you are the average of the 5% you spend time with, ya kan? Jadi you are who you spend time with. Iya benar-benar. Gitu. Karena ini itu gitu ya. Ketika sebelum gua ke Moskow itu gua main sama teman-teman yang bukan teman-teman sih, guanya juga dulu gua suka main, suka nongkrong, suka wasting time dan sebagainya. Ya temen, karena gue ada di lingkaran seperti itu. Iya. Tetapi ketika gue di usia itu gue udah jalan individual dan gue ketemu orang yang dia tuh rajin dan sebagainya, dan itu membuat gue kayak ternyata seru ya punya temen yang positif. Jadi kita ada di positive way. Exactly. Iya. Kayak sekarang aja kita kan tiba-tiba podcast jadi. Iya. Jadi karena ya untungnya bersama orang yang tepat. Itu subconsciously benar-benar ngaruh sih menurut. Jadi dari buku itu kalian bisa belajar kalau kalian tuh harus memilih teman yang benar-benar teman. Karena ya mau sampai kapan sih kalian temenan? Dimana teman itu ya nggak buat kalian grow. And that's why Z-Talk dilahirkan. And that's why Z-Talk dilahirkan. Supaya kalian ada teman online, teman nongkrong online yang bisa asik sesuatu berbagi pengalaman. Experience yang buat kalian juga bertumbuh development. Especially karena kadang tuh susah loh untuk menemuin temen yang sefrekuensi. Yang misalnya emang lo jalannya mau self development tapi emang lingkungan lo nggak mendukung. Cara aku dulu untuk nge-trick myself ya aku nge-manipulate lingkungan itu. Jadi aku banyak-banyak dengerin podcast, aku banyak-banyak baca buku self development. Jadi bisa dibilang temen aku ya jadinya podcast, temen aku ya buku gitu. Jadi secara subconsciously aku lebih terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Karena temen bukan hanya sekedar manusia yang ada di dunia nyata ya, tapi bisa dari buku, bisa dari podcast, atau bahkan gue mau ngomong coba aku pengen tahu kakak nih. Kakak juga suka baca buku kan? What is your favorite? 40 Acres of Love. Sama loh. Apa sih ininya? Autornya juga Robert Greene. Robert Greene tuh. Iya, Robert Greene juga bagus sih. Tapi itu buku kan dilarang nggak sih? Dibaca di beberapa. Iya, juga negara. Karena mungkin isi dari 40 Acres of Love itu
kalau misal kita menyalahgunakan buku tersebut, itu bisa jadi pemanipulasi yang hebat. Entah itu kita bisa jadi orang jahat, manfaatin orang dan sebagainya. Tapi dari buku itu gue belajar bukan hal yang negatifnya ya. Tapi dari hal negatif itu gue meminimalisir supaya menjadi hal yang positif. Seperti ketika gue dulu diserang Basel, ketika gue masukin orang magang tapi dihianatin dan lain sebagainya, itu yang membuat gue tuh jadi tahu, oh oke, ternyata gue tuh selama ini naif ya. Dan buku 48 of Law itu ngajarin gue supaya kayak, oh ternyata tuh orang-orang kayak gini tuh yang manipulatif, oh ternyata tuh orang-orang kayak gini tuh yang NPD dan lain sebagainya. Gue pengen nanya deh, ada satu law yang lu inget nggak yang benar-benar gak bantu lo? Lo kan ada karir di politik juga. Iya, dan itu menurut sangat gue 48 laws itu tuh untuk diaplik. Hai, jadi kucingnya mau bilang halo. Hai. Oke. Nah, menurut gue di politik itu penting banget kan buku itu karena kayak to understand power relations. Bener-bener. Ya kan? Ada nggak satu law yang menurut lo ngebantu lo banget? Satu aja deh. Dari 48. Iya. Jujur sebenarnya dari 1 sampai 48 itu semuanya sangat it works banget. Cuma ada satu yang membuat gue tuh sampai sekarang ada di pikiran gue, yaitu sedikit mungkin klisenya tuh ya jahat, tapi it's not guys, nggak kayak gitu. Jadi yang gue suka adalah manfaatin musuh lo menjadi teman lo. Pokoknya ya kurang lebih kayak gitulah. Kenapa gue bilang itu nggak sejati itu? Karena dari situ lo tahu lo bisa manfaatin sebuah peluang, lo bisa seuzon sama semua orang, dan lo bisa manfaatin seuzon lo itu menjadi hal yang bervalue, yang berkualitas. Dan dari situ lo bisa ada gap kayak, oke, gue nggak boleh tahu baik sama orang, gue nggak boleh berbaik sangka sama semua orang dalam setiap hal, karena kita nggak tahu orang itu bisa berubah kapan aja. Oleh karena itu buku 48 of Law itu ngajarin gue kalau kita tuh harus hati-hati, harus punya boundaries. Dan sama kayak buku yang lu baca, yang lu bilang tadi, Laws of Human Nature, karena ya itu membuat kita benar-benar hati-hati dalam memilih teman, karena ya kita nggak tahu kapan kita dihianatin dan sebagainya. Jadi buat kalian, apalagi buat kalian yang emang pengen di politik, itu bagus banget. Iya, that's so true. Karena 2 buku itu sih untuk politik, itu, ya. 48 Laws of Power and The Laws of Human Nature. Ini kita nggak disponsor. Jadi ini benar-benar pure rekomendasi kita karena emang it works. Karena Obat Queen itu top banget. Udah deh kayaknya. Tapi ada satu lagi nih Win, yang mau gue tanya sama lo. Karena kan banyak anak muda nih, banyak teman-teman muda, banyak Gen Z yang mereka tuh kayak mode-mode idaman TikTok. Kayak for example kayak, gue mau profil di IG gue kosong, nggak ada profilnya, nggak ada fotonya dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang gue tuh kontra banget dengan hal tersebut, yaitu personal branding. Karena kayak lu bukan lu yang sekarang kalau lu ngomongin personal branding. Jadi gue mau nanya dong, kalau personal branding menurut lu tuh kayak gimana sih? Dan apakah itu works buat Gen Z? Menurut gue personal branding itu, ini bakal jadi sneak peek topik mungkin ya, bakal dibahas di podcast kita. Menurut gue personal branding itu penting banget, especially di era social media, dimana kalau social media itu dipakai semua orang, dan how you present yourself, image yang lu present di social media itu bakal follow you everywhere. Dan itu budaya kertas. Jadi gimana kalian mau dipercaya sama orang kalau kalian tuh nggak nunjukin hal yang kalian mampu? Karena sekarang itu bukan era dimana siapa yang paling pintar menguasai kelas tersebut, tapi siapa yang paling dikenal. Dan gimana cara kita mau bisa dikenal? Nge-build trust. Gimana trust bisa dibangun? Melalui personal branding. And that's why personal branding is very good for you. It's very good for your self development, because Gen Z need personal branding. Mungkin pada bingung kok tiba-tiba Kak ngomongin tentang personal branding gitu ya. Jadi guys, stay tune karena ini adalah salah satu kayak kisi-kisi deh topik yang bakal kita bahas di podcast We Talk. Jadi buat kalian yang interested tentang personal branding, buat ngebangun social media presence yang bagus, on top of that self development, stay tune terus di Z-Talks, ya nggak? Yep, stay tune terus guys, karena be more than a trend, because we are Gen Z. Anjay, sekali lagi untuk nutupin, untuk closing ya. Oke. 1, 2, 3, stay tuned di Z-Talks, because we are
Apa sih gue lupa? Stay tuned in Z Talks, be more than the trend. Okay. Untuk closing guys, stay tuned di Z Talks because be more than the trend. Gak ada bekasnya gak sih? Oh, ada ya? Enggak ada ya? Berarti langsung aja. Oke, mungkin kita closing aja. Stay tune terus di Z Talks. Be more than the trend. Stay tune guys.